Iswansi. Kali ini kita akan membahas hukum waris dalam ekonomi syariah. Nah, seperti yang kita tahu nih Bu, hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau orang yang berhak menerima warisan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, seringkali kita mendengar perdebatan persoalan pembagian waris. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan? Apakah itu adil, Bu? Dan juga, apa kaitan hukum waris dengan sistem ekonomi Islam? Untuk membahas hal ini lebih dalam, saya sudah hadir bersama seorang narasumber yang luar biasa, Ibu Nina Khairunisa, seorang dosen dari peneliti di bidang ekonomi dan hukum Islam. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah mengundang saya dalam berbagi wawasan di topik ini. Kami juga senang sekali bisa membersamai Ibu dan kita langsung saja mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu kepada teman-teman ekonomi nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam? Hukum waris dalam Islam itu adalah seperangkat aturan di mana ada pembagian dari keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia. Nah, jadi ada pembagiannya masing-masing tuh. Contohnya, ketika ada keluarga yang meninggal, ada pembagian untuk anak, istri, suami, bahkan ada untuk orang-orang yang dihijab warisannya. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan ekonomi syariah secara umum, Bu? Kalau hubungan waris Islam dengan kaitannya dengan ekonomi syariah itu sangat berhubungan erat. Nah, seperti dia ada distribusi kekayaan, di mana hukum waris Islam ini memastikan distribusi kekayaan yang ada di lingkungan sekitar keluarga tersebut terdistribusi secara baik. Yang kedua, pencegahan monopoli, di mana dengan pembagian harta kepada beberapa ahli waris mencegah keuntungan pribadi saja. Nah, lalu yang ketiga, adanya kesejahteraan sosial. Nah, di mana membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga itu sendiri. Misalnya kan kalau ada keluarga yang kurang mampu dari itu, maka dia bisa membantu dengan waris tersebut. Jadi sebenarnya hukum waris bukan hanya urusan keluarga ya Bu, tapi juga bagian dari mekanisme ekonomi Islam. Dan apakah benar Bu, hukum waris itu sudah ada dalam Al-Quran dan apa hukumnya? Hukum waris itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Dia menjelaskan bahwasanya ada pembagian anak, istri, suami di situ. Di dalam surah An-Nisa ayat 11-12 dan juga di surah An-Nisa ayat 176, di mana itu tentang pembagian warisan untuk kerabatnya. Kalau yang tadi kan secara umum, yang umumnya itu yang inti. Nah, yang di ayat 176 An-Nisa dia membahas tentang kerabat. Nah, lalu di hadis juga ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana belajarlah waris dan ajarkan kepada orang lain karena itu bagian dari setengah dari ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering diperdebatkan Ibu. Mengapa dalam hukum waris Islam bagian laki-laki dan perempuan bisa berbeda? Nah, apakah itu masih relevan dengan kondisi zaman sekarang atau zaman modern? Ya, banyak ya kan kalau dalam Al-Quran bahwasanya pembagian waris laki-laki itu 2 kali lebih banyak dari perempuan. Nah, itu memang telah ditegaskan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena laki-laki menjadi tanggung jawab finansial untuk keluarganya nanti. Nah, lalu yang kedua itu demi keadilan. Kenapa dibilang demi keadilan? Islam itu mempertimbangkan perbedaan peran antara laki-laki dan juga perempuan. Peran laki-laki itu besar sekali karena dia menjadi tanggung jawab keluarganya, sedangkan perempuan dia nanti akan menerima nafkah. Gitu. Nah, yang ketiga ada hikmah, di mana dia menjadi membagi sesuai dengan kebutuhan. Anak laki-laki itu memiliki beban yang lebih besar dari anak perempuan.
Maka di dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwasanya pembagian harta waris itu dibagi 2 kali lebih besar laki-laki daripada perempuan. Nah, apakah itu masih relevan? Iya, relevan untuk saat ini. Sebenarnya konteks faraid itu diterapkan di Islam itu sangat relevan konteksnya dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kenapa saya bilang masih relevan? Jika memang peran seorang laki-laki disesuaikan dengan sesuai prinsip syariah, maka waris itu menjadi relevan. Oh, berarti pembagian itu bukan soal siapa yang lebih penting ya Bu, tapi soal keadilan profesional sesuai peran dan tanggung jawabnya. Iya. Masya Allah ya Bu, jadi konsep keadilan dalam Islam lebih mendalam daripada sekedar angka ya Bu. Iya benar, jadi konsep keseimbangan itu mementingkan hak dan kewajibannya, bukan hanya sekedar nominal saja. Nah, kalau kita bicara realita di Indonesia nih Bu, banyak keluarga muslim yang justru tidak membagi warisan sesuai syariah. Nah, apa sih tantangan terbesar masyarakat kita dalam menerapkan hukum waris Islam Bu? Tantangan terbesar dalam menerapkan hukum waris Islam itu di mana letak keadilan awalnya antara peran seorang wanita dengan seorang laki-laki. Di Indonesia biasanya kebalikan, wanita menjadi tulang punggung. Nah, sehingga wanita merasa tidak adil atas pembagian waris 2:1. Nah, sehingga perlu edukasi, pemahaman yang lebih dalam, di mana peran laki-laki itu yang memberi nafkah. Nah, wanita itu yang menerima nafkah, mahar, dan segalanya itu. Nah, harus ada lagi musyawarah, di mana dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat nih. Ada contoh satu kasus di Indonesia, di mana ada seorang ayah sama ibu, dia menyekolahkan anak laki-lakinya di luar negeri sampai dia lulus dan mendapat pekerjaan yang baik, sedangkan anak perempuannya hanya disekolahkan dengan menjahit misalnya ya. Nah, sehingga ketika yang pihak laki-laki ini selesai sekolah, dia langsung meninggalkan orang tuanya untuk menikah, untuk tidak lagi membiayai orang tuanya. Sedangkan anak perempuan, dia yang membantu orang tuanya yang sakit, ya kan, tidak disekolahkan tinggi, sehingga orang tuanya itu berpesan bahwasanya saya ingin membagi waris rata, tidak 2:1, karena anak perempuan saya yang berkontribusi banyak di kehidupan keluarga, gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi tantangan, apakah hukum ahli waris itu masih berlaku? Sebenarnya itu bisa dilakukan dengan wasiat, hibah, gitu. Tapi kalau penentuan waris secara umum itu tetap ngikutin Al-Quran dan Sunnah 2:1. Nah, sedangkan nanti ada wasiat, ada hibah, boleh tuh waris dikasih ke anak perempuannya, tetapi tidak mengganggu harta awal waris yang dikasih oleh anak laki-laki dan juga perempuan. Nah, lalu bagaimana Bu solusi praktisnya? Apakah ada peran lembaga atau teknologi yang bisa membantu seperti m-banking, bank-bank, dan semacamnya Bu? Kalau untuk pembayaran atau untuk pelacakan waris itu nggak ada. Tapi kalau untuk perhitungan waris dengan BISA-I, namanya BISA-I, aplikasi berbasis kecerdasan di mana dia bisa menghitung waris menurut sesuai syariah Islam. Lalu ada kalkulator waris Islam, terus ada iwaris.or.id itu website di mana dia aplikasi yang tersedia di Android, OS dan segala macam. Terus kalau lembaga keuangan syariah itu paling edukasi perencanaan waris itu bisa. Terus kalau untuk perencanaan waris ini harus dikasih ke siapa itu ke notaris syariah. Sekarang mari kita lihat dari sisi ekonomi makronya nih Bu.
bagaimana penerapan hukum waris Islam bisa mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Jadi hukum Islam ini sebenarnya bisa berperan untuk mekanisme distribusi kekayaan secara alami, di mana ketika waris itu disebar, dia tidak terkumpul jadi hanya harta satu orang saja, tapi dia tersebar menjadi harta istri, suami, anak, dan juga keluarga yang lain. Dengan cara ini Islam telah mengajarkan bahwasanya menghindari penumpukan kekayaan untuk mencapai kesejahteraan. Oh, jadi hukum waris juga punya fungsi sosial ya Bu, bukan hanya ibadah keluarga ya Bu? Betul. Waris Islam ini merupakan instrumen ekonomi sosial Islam. Nah, jika diterapkan secara benar, maka menekan kesenjangan dan memperkuat solidaritas dalam keluarga tersebut. Nah, sebagai penutup nih Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda Muslim tentang pentingnya memahami hukum waris dalam ekonomi syariah? Pesan untuk generasi muda Muslim di mana pahami ilmu waris secara benar agar nanti ke depannya tidak terjadi kesalahan dalam pembagian hak waris dalam Islam. Nah, yang kedua, generasi Muslim juga harus bisa berlaku adil dan jujur nanti ketika pembagian waris. Lalu yang ketiga, rencanakan waris dari sekarang. Kenapa saya bilang dari sekarang? Karena hukum waris itu tidak bisa ditunda ketika setelah kita meninggal. Nah, pastinya kita mau mewariskan, menghibahkan atau mewasiatkan. Nah, lalu yang keempat, hormati orang tua, di mana patuhi dulu penuhi dulu hak-hak keluarga, orang tua dalam perhitungan hak waris. Udah sih itu Tunggu. Yang terakhir, jangan lupa sedekah ketika pembagian waris itu telah terpenuhi. Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Dina Khairunisa selaku narasumber kami ini dengan penjelasannya yang sangat mencerahkan kita. Semoga obrolan ini membuka wawasan kita semua bahwa hukum waris Islam bukan hanya soal angka atau hukum, tapi juga soal keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan ekonomi keluarga. Nah, dan juga untuk mengakhiri podcast ini, mungkin Ibu ada kata-kata untuk penutup podcast ini, Bu? Jangan lupa, waris adalah amanah yang harus diatur secara bijak. Oke. Baik, saya Luna Puspasari Iswansi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.